Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Sarifah Mailani. Saya mahasiswa program studi agribisnis Universitas Tunjoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komoditas padi dalam mata kuliah agribisnis pangan dan non-pangan. Untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk like dan subscribe. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang komoditas padi. Ada 4 materi yang dapat saya sampaikan. Yang pertama adalah potensi komoditas padi, yang kedua kondisi komoditas padi, yang ketiga regulasi dan kebijakan pemerintah, yang keempat adalah permasalahan komoditas padi. Potensi komoditas padi. Padi merupakan komoditas tanaman pangan penghasil beras yang memegang peran penting dalam kehidupan ekonomi Indonesia. Sedangkan Indonesia sendiri di sini masih memiliki potensi lahan yang cukup luas untuk pengembangan tanaman padi tersebut. Ada sekitar 24,5 juta hektar untuk lahan basah atau sawah dan 76,3 juta hektar untuk lahan kering. Jadi masih tersisa potensi lahan sawah yang cukup luas untuk pengembangan budidaya tanaman padi yang dapat digunakan oleh Indonesia itu sendiri. Ada empat upaya pengembangan potensi lahan. Yang pertama adalah aspek investasi yang mungkin mahal. Yang kedua, kelanggengan fungsi dari lahan pertanian yang baru dibuka. Yang ketiga, aspek ketersediaan tenaga kerja untuk pertanian itu sendiri. Terus yang terakhir, dampak lingkungan atau perubahan ekosistem, degradasi lingkungan, seperti itu perubahan iklim cuaca. Yang kedua yaitu tentang kondisi komoditas padi. Produksi padi terus dipacu untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Namun, segala upaya untuk meningkatkan produksi padi tersebut selalu mendapat gangguan, yaitu antara lain seperti kekeringan, banjir, serangan hama, dan penyakit-penyakit lainnya. Nah, penggangguan pupuk secara rasional dan berimbang merupakan faktor kunci dalam peningkatan produksi padi. Peningkatan nilai tambah pengelolaan padi yaitu pasca panen secara maksimal tentunya akan dapat menekan susut sehingga pada gilirannya dapat menambah produksi beras nasional. Pengelolaan padi menjadi beras yang siap untuk dikonsumsi itu harus melalui beberapa proses pasca panen, yaitu melalui dari perontokan, pengangkutan, pengeringan, penyimpanan sementara, penggilingan, penyimpanan, pengangkutan, dan pengemasan. Nah, penyimpanan yang sebelum pengangkutan ini maksudnya dari penggilingan itu, setelahnya digiling itu disimpan, kemudian diangkut kembali dan dikemas di suatu industri-industri tertentu atau yang sudah menyediakan untuk pengemasan padi atau beras. Setiap proses pasca panen ini tentunya menggunakan alat atau mesin, baik yang masih mengandalkan tenaga manusia ataupun dari sumber daya alam, atau bahkan yang telah menggunakan rekayasa teknologi yang sudah modern seperti ini. Teknologi pengolahan padi pada dasarnya sudah lama dikenal oleh Indonesia dan sudah tidak lumrah lagi untuk digunakan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Selanjutnya yaitu regulasi dan kebijakan. Secara umum, peningkatan produksi beras merupakan komitmen nasional yang mesti didukung secara patriotik oleh seluruh eksponen bangsa. Nah, dengan komitmen yang begitu besar, maka kebijakan produksi harus dapat dilakukan secara besar-besaran. Di sini kebijakan-kebijakan tersebut meliputi yang pertama adalah pembangunan lahan dan irigasi, inovasi teknologi dan intensifikasi usaha tani. Yang ketiga, penyediaan sarana produksi, dan yang terakhir adalah pemberian insentif. Nah,
pemberian insentif di sini berupa jika lahan atau sawahnya masyarakat itu termasuk dalam peta yang dilindungi oleh PLSD dan itu diakui oleh pemerintah. Nah, itu pemerintah mengeluarkan bantuan berupa seperti sarana prasarana pertanian, sarana prasarana irigasi, dan percepatan dalam sertifikasi tanah atau seperti kebijakan-kebijakan lainnya yang sesuai dengan keuangan pemerintah itu sendiri. Nah, regulasi pemerintah diantaranya yaitu pembangunan lahan dan irigasi, inovasi teknologi, dan intensifikasi usaha tani. Penyediaan sarana produksi ini dan pemberian insentif. Nah, pemberian insentif yang sudah saya jelaskan seperti tadi. Yang terakhir yaitu untuk permasalahan komoditas padi. Produksi padi di masa yang akan datang itu diperkirakan akan terus dipengaruhi oleh ketidakpastian iklim, variabilitas iklim yang juga menyebabkan akan terjadinya kekeringan dan banjir, dan hal tersebut akan terus merupakan ancaman bagi usaha tani padi atau bagi petani padi. Nah, permasalahan komoditas padi di sini yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya seperti tadi variabilitas iklim, degradasi lahan, ketersediaan air, dan global warming. Jadi dari 4 faktor tersebut itu dapat mempengaruhi akan merosotnya atau meningkatnya dari suatu budidaya padi itu sendiri. Jadi untuk petani padi di sini untuk dihimbau agar bisa menetralisir dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas budidaya padi tersebut, sehingga produktivitas padi itu tidak menurun secara drastis. Dan juga untuk global warming ini yang sangat mempengaruhi juga akan sudah pemanasan global. Nah, petani ini di sini harus memberikan pupuk yang seimbang juga akan tumbuhnya atau akan berkembangnya suatu padi yang akan berkembang dengan baik. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton dan sudah like dan subscribe ya untuk akun saya. Ini sangat membantu dalam penugasan saya di mata kuliah agribisnis pangan dan pangan itu sendiri. Mohon maaf apabila dari penjelasan saya dari awal terdapat kesalahan kata atau terdapat kesalahan data-data yang saya sampaikan kepada teman-teman. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.